ya, ya. Iya. Jadi temanya kita kali ini ya nyancing ya. Iya. Cing Lutfi, temanya kita nih kali ini kita udah janji nih sama penonton. Kemarin kan kita tanyain tuh ada yang japri mau kita mau bahas apaan lagi nih minggu depan gitu. Nah, terus kemarin ada pertanyaan yang gak kejawab soal duit usaha kemana tuh larinya, gitu kan? Iya. Nah, jadi banyak nih duit-duit kita kalau lagi UKM gini, apalagi aneh nih UKM nih ya. Itu duitnya pas lagi mau beli modal lagi udah kagak ada duit, hilang. Tahu kemana gitu. Itu kemana duit kagak nggak pada ngumpul-ngumpul gitu, nggak kagak ada yang ngumpul gitu. Padahal masih satu RT tuh duit. Tapi kagak ngumpul. Nah, Dompetnya sama ya. Dompetnya sama ya. Iya, gitu. Nah, itu kan bisa begitu ya, Reni. Iya, jadi begini, Coach. Jadi ini kadang-kadang manggil encing, kadang-kadang manggil engcoach lah. Apaan aja deh ya. Pokoknya gitu dah, namanya juga encing, coach. Jadi kayak kita begini nih. Kenapa sih kebanyakan nih kalau kita nih UKM, kita UKM nih, duitnya tuh jarang ngumpul. Padahal omset kita tuh meledak, gitu ya. Omset kita meledak, cuma kantongnya cekak. Ngapa gitu. Jadi pada saat itu duitnya ada, tapi pas lagi butuh duitnya kagak ada gitu. Itu tuh fenomenanya UKM tuh omset meledak, kantong cekak tuh, Cing. Omset meledak, kantongnya cekak. Perasaan banyak yang beli. Pas kita mau perlu duit lagi, pas dilihat di dompet kagak ada duitnya. Begitu. Naruhnya di dompet sih. Iya. Terus habis itu dagangan untung gitu. Kagak bisa nabung. Terus dagangan kita laris tapi duitnya habis. Nah, begitu dah. Itu tuh UKM tuh rata-rata tuh kita gitu ya. Jadi dagangan mah perasaan laris, kagak ada lagi yang kita jual, tapi kok kenapa duitnya habis cepet banget, kagak bisa ngumpul gitu. Nah, itu kita tuh istilahnya yang kita kena sehari-hari jadi UKM tuh di duit begitu gitu. Nah, makanya aneh juga pernah kena nih kayak begini nih, sampai belasan tahun nih aneh begini gitu. Terus akhirnya sampai kita dapat guru cari ilmu lagi gimana caranya. Oh, ternyata begini caranya. Aneh yang salah bukan duit yang salah, Cing. Jadi kitanya yang salah ngelolanya gitu. Yang megang gitu, duit yang salah. Bukan duitnya mah nggak salah. Iya, ini kadang-kadang nyalain duit, Cing. Duitnya kagak salah, kitanya yang salah gitu ceritanya. Nah, soal yang dibener duitnya apa duitnya, Pak? Jadi gara-gara begitu mulu udah belasan tahun nih aneh kan capek ya udah cari duit kagak ngumpul-ngumpul. Aneh lakukanlah investigasi, Cing. Ya, kita investigasi ini kemana duit larinya gitu kan. Duit aneh kemana larinya? Takutnya ada, kita kan denger-denger suka ada tuyul dah, namanya kita di kampung gitu kan ya. Ya tuyul pala itu. Iya, takut tuyul pala hitam apa tuyul beneran, kita kagak tahu, juri gitu ya. Nah, kita lakukan investigasi, Cing. Itu ceritanya yang aneh lakukan, yang investigasi kemana duit aneh pergi gitu. Pas aneh lihat kagak ngertinya saban hari, begitu kita dapat dagangan nih ya. Misalnya aneh waktu itu dagangnya waktu itu stationery ya lah. Jadi peralatan sekolah gitu. Jadi peralatan sekolah yang lucu-lucu gitu dah. Pas duit masuk, saban hari duit masuk, terus udah gitu anak aneh minta jajan bakso, aneh juga ambil tuh dari kaleng yang sama, Cing. Cakep. Nah, gitu. Jadi kita masuk nih jualan. Ada yang beli 100.000 misalnya ya. Terus anak aneh datang bilang, "Mak, itu mau jajan gitu, mau sekolah." Oh, ya udah dah. Kita ngambil dari kaleng yang sama. Begitu kan, Cing? Ya kan, dari 100.000 kita ambil, anak kita yang satu 20.000. Anak satu yang ambil 20.000, ya kan? Udah kambil 40.000. Belum, ntar ada yang satunya lagi. Ada ituan, Mbak di belakang minta beli garam, 5.000 keluar. Nah, begitu. Pas kenet dah, ternyata tuyulnya aneh diri. Tuyulnya aneh diri, ternyata begitu. Jadi pas mau beli modal lagi, duitnya udah kagak ada duitnya. Ternyata udah kepake sama aneh sendiri, gitu. Itu ceritanya pas investigasi gitu, Cing. Kok cerita kayak gitu banyak orang ngalamin yang koren ya? Nah, pas aneh begitu, terus abis itu kan aneh ajarin kan, aneh ubah lagi tuh. Oh, kagak boleh begini nih gitu kan. Aneh kalau kayak begini duit kagak ngumpul-ngumpul,
bagaimana aneh bisa istilahnya mau gede gitu kan, dagangan bisa gede gitu kan. Nah akhirnya gimana cara nih? Nah aneh bukan akuntan gitu ya, aneh kagak bisa lagi sekolah akuntansi. Ya ampun, gimana cara, udah kagak bisa ngitung-ngitung gitu ya. Akhirnya udah deh yang gampang-gampang aja dah gitu ya. Akhirnya mikir-mikir sendiri, Cing. Gimana caranya ya? Oh iya, inget-inget kemarin pas lagi pelajaran, kalau kita mau jualan tuh kan ada modal ya kan, ada untung kita jualan. Nah paling di situ dulu tuh. Kalau misalnya jualan kita dapat 100.000, aneh kudu harus tahu berapa modalnya dulu gitu. Jadi modalnya dulu yang kita tahu. Terus udah gitu, misal nih 100.000, tahu-tahu modalnya 70.000, Cing. Tadi aneh udah ngambil 45 kan ya buat anak aneh ya. Padahal labanya aneh yang boleh diambil hari itu kan cuma 30.000. Nah, tekor 15.000. Iya, tekor 15.000. Makanya waktu pas mau beli modal lagi 70.000, duitnya kagak gablek. Ya Pore ini kita sapa dulu tuh ya teman-teman yang sudah masuk. Ada Bang Zidni. Assalamualaikum Bang Zidni. Ada Coach Wahyudi. Assalamualaikum Coach Wahyudi. Ada Po Yania. Assalamualaikum Po. Sehat. Siapa lagi tuh Po? Assalamualaikum. Salam, wah demen banget punya aneh, banyak saudara lagi dari Maridah. Jadi Bo, yang kita terusin lagi ya. Yang dirapihin itu bisnisnya atau ngatur duitnya? Kalau kita ngomongin sekarang kita pengen tahu duitnya mau kemana, duitnya kita lihat dulu, gitu ya. Karena ini pengalaman aneh begini nih, kita jualan kita tiap hari. Maaf nih aneh dulu punya pengalaman 5 tahun dagang di kaki lima, Cing. Jangan salah, ya. Aneh itu punya inian dagang kaki lima di masjid, di sekolah-sekolah. Nah ya kan jualan-jualan gitu ya. Nah pas lagi kita mau beli lagi tuh yang kagak ada. Nah kalau misalnya kita utuh dagang mulu, sabar minggu kita 2 kali bajar, berapa kali bajar, duit udah ada nih ceritanya, kayaknya banyak. Tapi akhirnya keluar lagi mana tuh aneh pakai buat keperluan anak sekolah, ini itu segala macam. Pas mau beli modal kagak ada. Ternyata kalau kita emang udah dagang mulu tapi duit kita kagak bisa juga ngaturnya, nah duit kagak ngumpul, Cing, gitu. Jadi kalau aneh sarannya nih, emang kita tuh nggak belajar juga biar kata tambah-tambahan duit, kurang-kurangan yang penting bisa gitu, Cing. Jadi kalau kita sekolah belum tentu juga kita bisa duit ya. Iya, dagang misalnya kita pinter, kita kagak bisa ngatur duit, misalnya kagak bisa ngatur duitnya, duit kagak ngumpul. Gitu juga, itu mah pengalaman aneh ya, belasan tahun jadi UKM begitu. Iya, begitu pas udah bisa kita udah bisa ngatur, padahal ngaturnya mah gampang, Cing. Yang penting tahu modalnya berapa, kita kagak kutak-ketik modal gitu ya. Oh, kalau sehari dapat 100.000, ternyata modalnya 70.000, yang boleh aneh kutak-atik cuma 30.000 begitu. Jadi kita kagak boleh lebih. Nah, di situ ntar dari 30.000 baru ntar kita yang buat kita makan 20.000, 10.000-nya kita tabung dah gitu buat beli modal lagi ntaran gitu. Begitu, berarti yang kalau ada orang bisnis sama ngatur duit dulu yang dirapihin. Kayak gitu nggak? Gitu ya, barengan sih kudunya. Barengan. Kalau kita ngatur duit doang ntar kagak dagang, ntar apaan juga yang diatur, orang duitnya kagak masuk, Cing. Jalan bareng maksudnya begitu. Kan kalau duit itu kan efek ya. Kita dagang dapat duit. Iya. Dagangnya banyak. Dagangnya banyak dapat duit beneran. Banyak. Iya. Dagangnya pas-pasan. Iya. Warungnya tutup. Iya. Berarti kan tergantung bisnis. Tergantung bisnis. Iya. Iya. Tapi di dalam kalau kita ngomongin soal gimana bisnis, itu juga begitu. Jadi aneh belajar lagi nih, kenapa aneh kemarin bisnisnya cakep tapi duitnya kagak ada gitu. Ternyata tadi hal ngatur duit itu bagian dasar kita juga sebagai orang
entrepreneur gitu ya. Kita kan entrepreneur nih. Mau jadi dah belum jadi entrepreneur takut. Belum. Jadi belum jadi entrepreneur. Baru potongan doang. Iya, potongan doang. Kudu suka kagak suka, mau kagak mau, kudu belajar gitu. Karena itu branding gini. Branding kita cara jualan sama branding cara kita ngatur duit itu kudu branding, kudu sama. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya, Bro. Omsetnya meledak, kantongnya cekak, kagak berimbang gitu. Jadi kita kudu dua-duanya seimbang belajar. Ya gitu, Cing. Begitu ceritanya. Pengalaman dalam dari 10 orang ya, yang bener ngatur duit. Dari 10 orang. Ini pengalamanannya lo ya. Pengalaman. Subjektif nih. Kalau dari aneh kan pakai itu ya data ya. Ceritanya gaya banget nih kita, tinggi banget ngomongnya pakai data. Elah, ya pakai data. Jangan tinggi-tinggi. Kemendak gitu pakai data Kemendak katanya 60 dari 10 6 katanya waktu aneh pas lihat. Padahal pas aneh pegang diri kemarin kita ngumpulin teman-teman begitu mah hampir 9 orang, Cing. Yang kagak bener gitu. Jadi akhirnya begini, bukan cuma duitnya kagak gablek gara-gara kepake sama sendiri ya. Kadang-kadang begini, kita mau banyakin ini banyak order ya kan, ordernya banyak, duitnya kagak ada gitu kan, kita ngutang ngutang, jadi duitnya ngutang, tahu-tahu pas lagi kita udah jual tuh duit utangan, untuk bayar utangnya kan pakai itu kan, bayar utang kan kagak cuma pinjamannya pokok doang, Cing. Ada pokok, ada bunga, ya nggak gitu ya? Dia kan beranak, duitnya. Nah, yang beranaknya ini kagak cukup sih itunya. Keuntungan kita bisnis kagak cukup buat bayar begituan. Nah, akhirnya duitnya habis lagi gara-gara begitu. Nah, banyak, Cing, yang gara-garain duit kita hilang di bisnis. Tadi dipakai sama kita sendiri, ya kan? Tuyul pala hitam. Oh, kita pala hitam nih ya, itu pala hitam. Terus gara-gara kita salah tuh ngatur strategi kita tuh gimana gitu ya, mau beli alatnya itu kalau kita usaha punya alat yang gede kayaknya cakep tuh, jadi kelihatan sukses bisnisnya. Ini banyak nih yang begini begaya ya pokoknya kudu punya gaya dulu biar kalau orang lihat kita bisnisnya keren, alatnya canggih, nah itu pasti ntar kita banyak. Ternyata kagak tentu juga. Begitu pas udah beli ngutang, ya kan, 2 kali lipat tuh harga, kagak ngertinya kagak ada yang pakai tuh alat. Nah akhirnya bayar jalan terus, ya kan, duit kagak masuk. Udah, Cing, yang ada bukan nambah untung, nambah utang. Ini banyak, Cing, yang nambah utang. Iya. Astagfirullahaladzim. Makanya situasi saat ini sangat pengaruh para ya. Iya, pokoknya belajar keuangan itu, belajar ngatur duit dah istilahnya. Kagak usah jadi sarjana akuntansi, kagak usah. Yang penting tahu aja gitu, tambah kurangnya bagaimana kita duit UKM gitu. Aneh kagak pakai, cuman pakai beginian doang, kadang-kadang cuma pakai garis 3 apa garis 2 begitu cukup. Jadi kagak usah pakai susah-susah gitu. Tapi yang penting paham. Lebih susah mah duit pengen laki wo. Ya. Apa? Susahan mana? Ngatur duit Ngatur duit sama ngatur laki. Iya. Gua kagak pernah ngatur laki, aneh. Orang dia mah kan udah istilahnya namanya lo yang lain gitu. Dia mau tahu diri, tinggal dikasih tahu aja berasnya nih ya, kalau kata ayam nih, berasnya kita yang ngurusin tik tadi dia makan dah tuk ngikutin aja alurnya gitu aja. Gitu kalau laki. Nah kalau duit ya elah, itu buat anda lebih penting. Laki gak usah diatur, bisa atur sendiri dia gitu. Duit mah, Cing, pokoknya dah usaha kudu begitu nih. Jadi ada lagi nih, Cing. Kadang-kadang yang namanya kita, yang namanya UKM, satu hal nih yang penting. Kita itu satu dompet. Cuman punya satu dompet. Gitu, Cing. Sama siapa? Ini kita nih, kita kan istilahnya nyari duit, bisnis itu buat apaan sih? Dagang buat apaan sih, Cing? Pengen tanya dah.
Ah, Dagang cing buat apaan? Buat nyari apaan? buat nyari duit. Nyari duit. Terus Iya. duitnya dipakai buat apaan? Buat kebutuhan sehari-hari. Buat kebutuhan sehari-hari, buat kebutuhan Iya. keluarga, benar Iya. gitu ya. Ah. Jadi ada bisnis Hmm. yang kita urusin biar dia ngasilin duit, supaya duitnya itu buat kita pakai buat ngebiayain kita, ngebananin kita di keluarga, kan gitu kan? Ya. Nah terus itu berarti kita ada dua nih cing, ada dua pondasi ini yang kita kudu tahu. Jadi ada keuangan keluarga, ada keuangan bisnis, begitu. Nah ini dicampur sama kita tadi sama Stop Ane dulu. tadi dicampur. Stop dulu. Ya. Keuangan satu orangan. Iya. Ya, kita sapa dulu tuh, Pak. Ada Posap. Femi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampaikan tangannya. Oh iya. Tadi ada Kang. Assalamualaikum Kang Rauf. Dia punya bengkel. Untuk mudah-mudahan kalau minggu depan. Ya, nah cakep tuh. Kita mau coba-coba pakai begini ya nih cing, cakep apa kagak suaranya gitu. Ya. Ini pinjam anak aneh. Pinjam pan. Anak aneh. Rafi ya. Iya. Lebih jelas kagak suaranya nih? Cakepan dikit kagak penonton suaranya. Cakepan ya? Ya. Nah, Kang Rauf, Saraib, Kang Rauf. Tuh Kang Rauf tuh. Dia salah satu praktisi keuangan syariah. Oh, assalamualaikum. Iya. Nama kita asik dah. Oh, lagi di Rembang. Gitu dah cing ceritanya ya. Dah. Nah, ini kita masuk ke yang ke tahap kedua nih ya. Kita bicara tentang ngelola duit keluarga sama duit bisnis. Ya. Ya. Kira-kira kalau kita kembali ke minggu lalu, itu ada 4 poin pos-pos yang mesti kita siapin. 10%. Iya, minggu lalu kita ngomongin yang keluarga ya, yang 10%, tadi ya, keuangan keluarga. 20%, ya. 30, 40. Iya. Betul. Ingat nggak? Cakep tuh, bisa ingat. Wow. Iya benar. Oke, kita mah kalau ingat mah gampang. Ada 4. Lakuin ya masalahnya. 20. Yang inget doang, cing. Lakuin. Itu belakangan. Nah, kalau ingetin dua pola itu, bisnis sama keluarga, mana apakah polanya sama atau berbeda? Nah, beda cing. Beda ya? Beda. Makanya kalau teman-teman kemarin itu yang belum ikut, ntar mudah-mudahan lihat di IG TV. Soalnya ya kalau udah masuk bisnis ini udah level kedua ceritanya, begitu ceritanya. Jadi, iya, kita ini kalau jadi pengusaha istilahnya UKM ini juga tetap pengusaha namanya gitu ya, bukan karyawan. Tuh ada 2 yang perlu kita lihat. Keuangan kemarin, keuangan pribadi kita atau keuangan keluarga kita sebut cing, sama keuangan bisnis yang kita urusin. Jadi kita udah 2 urusin. Kalau karyawan cuma 1 cing yang kita urusin. Keuangan keluarga doang. Tapi kalau kita jadi pebisnis, nah makanya nih teman-teman yang masih jadi karyawan, kalau bilang, wah kita mau keluar aja dah jadi pengusaha, yakin? Hati-hati, gitu. Hati-hati. Ya, kita kagak. Jalanan licin. Bisa tidur kagak 24 jam, gitu. Nah keuangan yang tadinya 1, kita kudu ngurusin 2 keuangan, cing. Begitu, siap-siap, gitu. Tapi gua rasa mah bisa, otak kita mah dikasih, wah cakep. Baru 1% aja nggak sampai kalau kita pakai otak kita ini. Benar. Gitu cing, gitu cing. Jadi tadi ada 2 berarti kalau kita udah ini teman-teman yang jadi pebisnis berarti ada 2. Aneh juga dulu begitu. Jadi 1 doang ya kita masuk ini semuanya dari 1 pisah. Itu gara-gara kenapa itu dipisah dulu ya. Jadi istilahnya kita dapat dulu nih dagang ya kan, dagang. Udah tahu tuh kita untungnya berapa kan? Tadi dari contoh aneh 100.000. Kita udah tahu nih, contohnya 30.000 nih untungnya, kan gitu ya. Jadi untung 30.000 ini yang bisa kita baru pakai ke tadi buat keluarga kita, cing, begitu.
kagak boleh dimasukin semua 100.000 buat keluarga lah, kagak boleh. Ntar bisnis kita lama-lama modalnya ciut, lama-lama pas hilang, kagak bisa lagi gitu. Begitu Cing, kira-kira bisnis juga bisa tiba-tiba hilang. Kayaknya Cing. pengalaman pribadi tuh kayak Po. Hah? Iya, Ngomongnya. banget ini. Banget. Aneh mah pengalaman pribadi banget. Jangan salah, kita udah salah berapa kali tuh, lebih dari 10 usaha kita gagal. Dan kita belajar gitu, dari kegagalan kita belajar gitu. Alhamdulillah Mas sekarang, biar kata lagi belum sempurna banget mah gitu ya. Gitu. Jadi kita istilahnya sekarang udah lebih tenang begitu. Iya. Jadi pisahin. Alhamdulillah. Pisahin ya. Pisahin dulu gitu. Jadi yang boleh dimakan sama keluarga kita tuh yang untungnya doang, untungnya dari kita dagang gitu. Jadi yang boleh dimakan duit yang halal ya Po ya. Duit yang boleh yang bukan duit modal. Yang halal. Yang maksud gue gini, itu kan kalau misalkan untungnya 30.000 kan. Iya. Kita makan ya. Berarti itu yang halal kan? Iya. Kalau ini yang diambil 50.000, berarti itu 20.000 nggak halal tuh, Pak. Iya, ada 20.000 duitnya bisnis kita. Biar kata tuh bisnis kita, tapi ibarat kata dia orang lain. Bisnis kita tuh orang lain. Kagak boleh ngambil dari situ, gitu, Cing. Sampai segitunya. Kita kudu istiqomah. Sampai segitunya. Makanya kalau misalnya seandainya ada yang kagak disiplin, sini datengin aneh dah. Aneh coaching tar. Aneh dampingin ntar, kalau nggak gua sabetin mulut apa hari. Ayo tuh. Poredi punya program apaan buat finansial gitu loh? Ada acara apa emangnya? Ya, kalau kita mah hari-hari mah, karena kita begitu dulu ya pengalaman kita juga dampingin dah, biar usaha yang tadinya mikro jadi kecil naik, ya kan? Yang tadinya kagak omsetnya kagak ada duitnya, kagak ngumpul jadi ngumpul. Alhamdulillah begitu. Jadinya kita bisa juga ngebimbing UKM itu dari yang tadinya duit nggak ada jadi ada. Jadi yang tadinya kecil jadi agak gedean dikit. Habis itu gedean begitu. Jadi gara-gara cuma satu, Cing, bukan gara-gara mereka kagak bisa dagang. Wah, mereka cakep dagangnya. Online cakep. Kagak bisa ngelola duitnya. Nah, di sini dia. Kita bantu dampingin dia ngelola duitnya biar bisa kebagi-bagi dah tuh semua, bisnis lancar, terus duit juga lancar. Ya, tapi lucu gitu, Po. Yang gue tangkap lucu gini. Mereka, mohon maaf, ngelola bisnisnya jago nih. Iya. Ketika ngelola duitnya malah dagangnya nih, dia jago nih. Iya. Tarik banget. Ketika masuk soal duit, malah ngos-ngosin dia. Iya. Aneh banyak banget ini istilahnya klien, mau jemput klien. Nah itu dia tadi, gara-gara kita nih, maaf nih, aneh nih dampingin ada yang udah di atas 10 tahun semua, Cing. Jadi 10 tahun, cakep nih, cakep ya. Totonya udah 9 tahun, 10 tahun tuh duit kagak ada. Udah mulai kolaps tuh, kolap gitu. Udah mau. Pas dilihat sama aneh, ngate kemana nih duit ya? Katanya, bisnis aneh kagak untung, Pak. Aneh mau tutup, bentar. Aneh lihat dulu lah. Pas Anda lihat, kagak bagus, ini ada untungnya. Ada untung 30 juta begitu. Pas dilihat, ini kemana ini duit 30 juta, kagak ada duitnya. Pas dilihat totonya dia pakai, saban hari aneh. Berapa itu? Kebutuhan keluarga lo berapa duit? Kagak tahu, Po. Aneh kagak pernah ngitung. Lah, gimana caranya? Akhirnya kita ngitung kan. Itunya duit dari bisnis kan keuntungannya 30 juta dia punya. Pas aneh cek kebutuhan keluarganya, Cing, 60 juta, Cing. Astagfirullahaladzim. Sana aja, Cing. Ya kan dia kan mau saban bulan kan ada jalan-jalan gitu dah, Cing, ceritanya. Gitu. Jadi buat bisnis lain juga. Jadi kecampur aduk, Cing. Jadi, kebutuhan lo 60 juta. Lah bisnisnya 30 juta. Lalu tahu? Lah kagak. Lah terus kekurangan 30 juta dari mana? Ya ambil di bisnis. Nah, itulah makanya, Cing. Pas lagi bisnisnya mau ada PO lagi, gue bilang, kenapa ini? Pas ada PO lagi duitnya kagak ada. Ya aneh pinjem. Dari mana? No, dari rentenir sebelah. Nah, makanya airnya harusnya ada untung. Jadi begono, Cing, buat gaya hidup. Gaya hidup. Kunci gaya hidup ya. Ada di gaya hidup. Gaya lo emang. Jadinya hidupnya kan gitu. Iya, kita kagak tahu. Kalau bisnisnya pas-pasan, hidupnya pas-pasan juga ya.
Gitu Jadi ya. begini dah, kita mah yang penting mah kita mah hidup mah bukannya juga kita pelit ya, kita juga kagak boleh koret ya Cing ya, kita gak boleh Jangan. koret orang susah-susah, Empat kuning itu iya namanya. susah, Iya. kita susah-susah jujungkiran balik kita nyari duit ya kan, ini nikmatin boleh dah, tapi dihitung Cing, kita dihitung, jangan juga kebablasan kayak tadi lah, orang cuman duitnya adanya 30 juta, pengeluarannya 60 juta lah, ini udah gimana ya, pasaknya udah lebih gede kemana-mana, begitu dicek dulu. Kalau emang kita duit bisnisnya adanya cuman 5 juta, ya gaya hidup kita kagak boleh lebih dari 5 juta Cing, kalau kagak Ya. ya udah habis duit kita Ya, gitu benar Cing. Po. Ya, teman-teman semua, Po, Abang, Cing, Cang, Babe, apa yang sampaikan Po ini itu luar biasa. Semoga tahap awal ini menjadi introspeksi buat kita semuanya bahwa yang namanya ngelola duit itu penting dan Iya, harus kita pelajarin tuh. Mau nggak mau suka-suka iya branding. branded. Iya, jangan Daripada belajar cara nyari duit mulu. bisnisnya Iya. banyak nggak ada duitnya, mendingan kita bela-belain dah belajar sama Poreni nih bagaimana cara ngelola Iya. duit. Kalau Nah, kalau aneh biasanya tuh yang penting kalau misalnya kadang-kadang tuh kalau mau lihat follow follow sosmed aneh mah di FB, IG ada ya. ya tuh ada Renika Asuri, cek aja gitu ya. Nah, Pokoknya kita kadang-kadang kita punya hashtag belagu banget sih. Aneh kadang-kadang lagunya sepak banget emang pakai bahasa gimana Inggris sih. itu Syariah Wealth Coach. Ya elah. kebanyakan Pokoknya gaya cek apa baik dah. ini? Nah, Kebanyakan gaya ya aneh ya. kebanyakan gaya, biasa-biasa aja ngomongnya. Syariah wealth coach itu apa? Aku nggak ngerti. Ah, Yang penting asal kebanyakan gaya, asal kagak pakai duit coach gitu oh iya begitu. cakep, cakep. Kalau Cakep. gayanya pakai duit, nah Kayak itu yang sebakul, berani aneh kagak ada. kayak sebakul, iya. Duit kagak ada, Kagak ya. suka. Nyungsep. Iya, Jungsel. Gitu. Nah, jadi Jadi kalau lihat aneh mantap foto Coach lihat Reni di mana? Reni di FB ikutin dulu dah ada. follow kita ya, ada FB Renika Asuri, ada IG Renika Asuri FB atau juga, FB sih? ada Hah? FB FB, atau FB? FB, Ya, FB, Facebook, Facebook IG, ya. Facebook, iya, IG. IG. IG atau IG Kita sih, juga Pak? punya Pak. Pak. IG atau IG sih I, bilangnya? I sama G, IG. I sama G, Heeh. iya, gitu. Heeh. Instagram, gitu. Iya. Sama web, bukan webtoon ya, web. Kita punya Ada webnya, Pak? Ada webnya. ada renikasuri.com. Kalau mau Kayaknya ngundang aneh juga boleh. baru ya? Asal yang penting kalau ngundang aneh satu nih Cing syaratnya. Kudu ada makanan itu, jengkol. Hai. Gampang banget Ngundang ya. aneh deh tuh. Gampang. Yang Jual penting ada itu aneh udah seneng. capi ya. Ya, pokoknya makanan ada sama capi gitu. Ya teman-teman Gitu. semuanya. Lanjut Cing. Empo, Ada abah. yang tanya ya? Siapa yang nanya? Nggak kelihatan Ada nih. yang tanya perasaan. Coba lihat tanyaan, ntar kita lihat tuh coba. Bos, nanya Pakai dong. dia. Nih, ada yang mau jadi reseller kita nih. Tapi dia Ah, ke konsumen suruhnya ngambil ke tempat produk kita. Tapi disuruh naik ah, harga ke naik harga buat untung dia. keuntungan Gimana? dia. Gimana? Bentar. Siapa yang Ada nanya? yang mau jadi reseller kita. Ah. Tapinya dia bilang ke Wah, konsumennya gua suruh tahu ngambil nanya ke siapa tempat nih. produksi kita. Gua tahu Poy siapa yang Suruh nanya nih, Poy. naikin harga. Wah iya nih begitu. Orang Naikin mana? harga nih. Romannya Bobo. orang Empang ini yang nanya. Empang. Gue tahu tuh orangnya tuh. Gimana tuh, Pak? Konsumennya suruh ngambil ke tempat. Bentar. Suruh ke rumah aja. Kita disuruh naikin harga kitanya. Nah, tergantung, Po. Tergantung Pomaya. Ini Pomaya nih aneh kenal banget. Iya, Gila suruh ke nih rumah dia aja. pokoknya. Ribet-ribet ya. Mama canggih. Tiap hari gebugin itu tuh yang namanya Arabian Food, gila. Jadi, Po, sekarang dilihat aja. Kalau seandainya tuh kalau kita dikontrol sama reseller, kita lihat. Itu ngerusak harga pasar kita apa kagak? Kalau misalnya emang ngerusak harga pasar kita, ya jangan ikutin, Po. Ntar kita dibilang rituan kita tinggi, kira-kira itu ngerusak nama baik kita apa kagak? Gitu. Tapi kalau seandainya emang
ternyata kagak apa-apa, pokoknya kalau misalnya itu masih bisa lah dinaikin, kagak ngusak harga pasar, ya boleh-boleh aja. Intinya mah jangan sampai di bisnis itu yang namanya usaha tuh jangan dikontrol sama siapapun gitu kok. Jadi kita punya nilai sendiri gitu. Pokoknya aneh cuma bisa ngasih ke reseller 3.000. Ya udah 3.000. Soalnya kalau aneh naikin jadi 5.000 ntar ke pasar aneh kagak ada yang mau, misalnya begitu. Ya udah. Jadi kita cari reseller yang mau kok gitu caranya. Itu sih kira-kira intinya. Lihat kita itu harga kenaikan itu bisa kagak ngerusak kita atau ngerusak nama baik kita apa kagak, ada hubungannya kagak. Kalau kagak mah besok wae silakan. Tapi kalau kalau itu bisa pengaruh sama kita ya jangan. Gitu dah. Itu kira-kira. Itu Ada Pomaya. lagi nih, Cing. Siapa lagi Itu tuh? Pomaya. Ada apa tuh? Lah aneh gitu mah katanya nyindir katanya. Si Itu Bang mah dia lagi. Itu yang nulis lakinya tuh. Yang nulis lakinya tuh gue tahu tuh. Yang bawah bininya, yang atas lakinya. Papa Gono ya. Iya. Ya saru. Ya, alhamdulillah kalau saya nanya kerasa disindir gitu ya. Bukannya kita mau info ya, kita belajar ya, Bo ya. Belajar dari kagak. Itu mah gua banget itu mah. Gitu ceritanya. Gue juga sama. Ada pertanyaan apa lagi? Kalau gue yang namanya duit, kalau mas dari dompet gue habis-habisin tuh, Bo. Gue habis-habisin. Betawi kebanyakan gaya. Masih ada duit cepet di dompet, habisin aja. Besoknya belakangan. Iya. Itu kita orang Betawi kayak gitu tuh. Kadang beda insaf dah. Beda insaf kayak gitu dah. Kapok. Duit 1 juta di dompet, gue habisin. Terus? Iya. Itu dulu. Mau begitu terus apa kagak? Itu dulu gue kan ngomongnya dulu, itu dulu. Sekarang udah dulu, iya dah. Iya dah. Tadinya gue mikirin ada anak, ada bini yang harus gue penuhi kebutuhannya. Gue irit apa? Gue simpen dah. Gue pelajarin kemarin tuh 10.000, 20.000. Iya, persentase ingat. Nabung ceban lah, lama amat penuhnya tuh celengan kan gitu loh. Iya. Itunya yang gua dapetin. Tapi bagaimana gue melatih diri gue untuk konsisten nabung. Iya. Lah yang konsistennya. Iya. Dan jangan itu nabungnya dulu. Iya, jangan dihitung, udah simpen aja dulu deh. Jangan dihitung. Kalau mau ngitungnya cari duitnya yang banyak kayak gitu cara ngitungnya, jadi dapat banyak, persentasenya juga banyak. Begitu kalau mau. Dan taubat ada kayak gitu dah. Tobat. Iya. Dulu waktu kerja duitnya banyakan buat. Ada yang nanya lagi. Ada yang nanya lagi nih, Cing. Mana tuh? Gimana caranya ngurusin perduitan dagang? Nah, tadi tuh. Nah, ini, Cing. Jadi tadi itu siapa yang nanya tuh? Pertama, itu siapa yang nanya? Ada nih orang Bandung kayaknya. Kok orang Bandung kayaknya nih. Hospitality, orang Bandung ya? Hospitality orang Bandung dong. Iya, tapi fotonya gue kenal tuh. Jadi, yang penting tuh yang menurut pengalaman aneh sama terus abis itu aneh juga belajar ternyata emang benar dan aneh praktekin emang benar-benar bisa dah nih ya, bisa buat kita tuh lebih dagangnya lebih istilahnya duit kagak hilang-hilangan gitu ya, duitnya rada ngumpul. Bagi 2. Ya, pokoknya itu langkah pertama, pokoknya kita kudu pisahin dulu. Nih hati-hati nih. Yang namanya kita nih orang mikro, kita namanya orang mikro nih, orang UKM, orang mikro dan kecil menengah. Itu penyakitnya ada 2 nih, Cing. Penyakit UKM. Percis sama penyakit kita di masyarakat nih, percis. Kalau soal perduitan ada 2. Kudis, ada 2. Kudis. Iya. Kurang disiplin. Ame kurap. Kurap apaan? Kurang pengalaman. Kurang rapi. Oh, kurang rapi. Kalau soal perduitan campak, Cing. Apaan tuh campak? Campuran antara keuangan keluarga sama keuangan bisnis. Namanya campak. Penyakitnya serem-serem amat, kudis, kurap. Iya, gitu. Jadi penyakit campak ini makanya kalau aneh punya, aneh bilang kudu divaksin, ya nggak, Cing? Campak kan kudu divaksin. Nah, aneh nih kalau misalnya sekolah istilahnya kita nggak sharing sama teman-teman UKM, kita lagi
vaksin dia gitu. Vaksinnya pakai training kalau kita gitu, Cing. Training terus didampingin sama kita 3 bulan 6 bulan kita dampingin dah, biar dia bisa tadi berubah tuh dari 1 catatan jadi 2 catatan, rapihan lah dikit dia tahu gitu. Orang kadang-kadang ditanya berapa untungnya kagak tahu, Cing. Lagi mana Lagi ceritanya? tanya. Nah makanya gini ditanya, Pak, kenapa ya Bu ya? Saya udah 7 tahun nih, inian apa namanya dagang, tapi itu begini-begini aja Bu gitu ya. Aneh bilang kayak hamster muter-muter gitu, kagak bisa keluar dari lingkaran. Begitu. Terus aneh tanya, Pak, bisnis Bapak untung apa buntung gitu? Rugi apa laba? Nah kagak tahu Bu katanya gitu. Lah bagaimana? Udah 7 tahun kagak tahu untungnya berapa? Terus saya tanya lagi, tahu nggak Pak, itu kalau misalnya jual roti itu, terus berapa modalnya? Kagak tahu Bu. Lah bagaimana? Bagaimana lagi coba? Jadi ngitung modalnya aja kagak tahu. Nah, nomor 1 nih teman-teman kita semua nih, kalau kita mau dagang ya kudu tahu dulu dah modalnya berapa. Biar ntar kita pisahin tuh modalnya. Biar nggak keambil sama kita sendiri, nggak dipakai sama kita kebutuhan keluarga kita. Begitu. Itu langkah yang paling nomor 1 kudu dilakuin sama kita, Cing. Begitu. Nah, baru duitnya. Minimal uang modal dipisahin ya. Itu yang paling gampang, dulu. Yang paling gampang. Pisahin uang bisnis, pisahin dah. Pisahin ya. Udah ada labanya, udah ada keuntungannya, baru di situ tuh keuntungannya baru dipakai buat kita sehari-hari. Begitu, Cing. Contoh gimana contohnya? Contoh. Tadi itu contoh sehari dapat 100.000, 100.000 ya kan? Kita udah tahu nih modalnya 70.000, ya kan? Berarti kan sehari dapatnya 30 tuh ya. 30. Kira-kira 30.000. Kalau kali kita dagang 30 hari, jadi dapat berapa tuh sebulan? 9. Kan sekitar 900.000 ya. Nah itu gaji kita. Lah gajinya pebisnis dari mana sih kalau kagak dari keuntungan kita sendiri gitu. Itu gaji kita. Gaji kita 900.000. Nah itu yang boleh dipakai sama kita buat tadi sekolah anak, kita jalan. Lah kagak cukup. Lah itu lain lagi bahasannya gitu. Yang penting itu dulu pisahin. Gua demen banget. Gak cukup. Ya, itu urusan lu dah, gak cukup dah. Kan gitu ya. Ntar dulu. Persoalannya persoalannya tahu dulu ya duit putihnya istilahnya duit putih nih. Duit benernya ya. Iya, duit putihnya yang bisa kita pakai buat keluarga kita dari keuntungan bisnis itu cuma 900.000. Dari omset berapa tuh kalau 100.000? Dari omset 3 juta. Bayangin, Cing. Kita dapat pendapatan omset 3 juta misalnya sebulan. Untung cuma 30% tadi. Lah cuman 900.000. Bener nggak? Bener emang. 900.000 doang. Nah kagak cukup, Bu. Lah itu lain urusan, ntar baru kita cari. Lah. Gitu. Nah, maksud gini. Kan yang namanya UKM kan dia kebutuhannya kan bisa tiap hari, Bu. Ya. Taruhlah 30.000 itu dia simpen atau dia langsung buat kebutuhan keluarga. Hari-hari. Iya. Ya. Oke. Nah, ini dia nih kita emang harian kan dapatnya, ya kan? Iya. Ya. Tapi tetap nanti kita nyatetnya istilahnya namanya review. Ya elah review. Ya elah gue takut lagi nih ketinggian bibir kita kena helikopter, Cing. Ketinggian. Review. Kita reviewnya bulanan. Reviewnya gitu ya. Jadi begini. Harian itu boleh aja. Misalnya nih, kita tadi dapat 30.000, ya kan? Kita pakai buat apaan aja tuh sehari? Nih ongkos anak, ongkos bapak, ya. Tahu-taunya misalnya ada yang kurang nih, Cing. Ternyata hari itu ada 50.000. Nah kan berarti kita kan ngambil di duit bisnis 20 ya? Ya pinjem. Nah catet. Kita pinjem duit bisnis 20.000. Gitu, catet. Jadi kita punya utang sama bisnis kita. Begitu ya? Berarti hari ini utang 20.000. Besok utang berapa puluh ribu gitu ya. Udah nih ntar di akhir bulan baru kita lihat. Kita lihat nih, oh tadi berarti kalau 100.000 sehari 3 juta. Untungnya 30%, 900. Pengeluaran kita berapa duit? Udah diambil sama kita berapa duit?
Udah diambil 700. Kan gitu ya? Iya, Oh, udah sisanya diambil sama kita hari-hari 700. Sisanya berapa, Cing? 200. 200 doang. Lah, ini kadang diambil semua lagi sama kita. Ya, amsyong kita. Habis modalnya. Amsyong ya. Langsung lagi bisnisnya. Iya. Gitu. Ya. Jadi kita kasbonnya berapa dihitung. Kita nih aneh kan jualan ayam bakar tuh, Cing, ya di Cibinong. Nah, kita 1.000 perak ditagih sama kasir. Masya Allah. Gitu, bayar, segitunya banget ya. Segitunya aneh mah. Biar kata ngopi, padahal di rumah bisa bikin kopi sendiri, kita di sono ngopi. Sama untungnya kan dapat, kita bayar. Nah, kalau kagak bisnis kita kagak jalan. Iya, mentang-mentang lu yang punya, lu nggak mau bayar, kepretnya. Lah iya. Ntar habis itu anak kita makan di situ, empok kita makan di situ, semuanya. Lama-lama buat jualan lagi kagak ada. Sayur habis, sayur asem dipakai. Iya. Jadi kalau istilahnya kita nraktir, aneh nih nraktir nih teman-teman kita di Saung. Ya aneh yang bayar. Ada budgetnya ya. Pakai gaji aneh, iya. Kasbon. Yang tar aja. Ya Pok, kita sapa dulu dari teman-teman Jack Trainer. Halo, assalamualaikum Bang Jack. Ya, dia salah satu komandan teman saya nih, Bang Yudi, Jack Trainer, Kecamatan Cipayung. Ini banyak nih, banyak anggotanya ibu-ibu. Ibu-ibu yang baru bikin bisnis atau yang udah jalan. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol sama mereka ya, Po ya. Insya Allah. Oh iya, senang banget. Aneh banget. Aneh kan juga mama sama. Iya, hebat-hebat semua. Dilatih oleh Bang Yudi tuh. Soalnya Bang Yudi kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di IG kita ini ya. Oke, ada Bang Surya, Bang Surya AB, ini orang jagoan nih, keren banget nih orangnya. Iya. Saya. Ada lagi siapa nih? Alhamdulillah. Ya, ada siapa lagi? Tadi ada yang nanya nih. Duit putih. Ya. Duit putih. Iya, duit putih tadi tuh ya kita ya, yang 30%. Ya. Dibagi ke Po. Yang boleh untuk biaya hidup sama untuk keuntungan. Nah, tahun. Cakep nih pertanyaannya. Mbak. No. Bang Kidir. Bang Kidir yang nanya. Oh, aduh, serem. Jadi tadi kita udah tahu ya, kalau duit putih itu yang bisa kita pakai buat kita di keluarga. Ya, kagak boleh ngutang-ngatik modal. Ya, itu duit putih kita tuh tadi taruh contohnya kita 900.000. Enggak sih? Berarti sebulan 900.000 tuh kita, gitu. Itu doang duit putih kita. Itu yang diatur kemarin, Cing, yang 10, 20, 30, 40. Gimana ngaturnya 9.000? Ngatur 900.000 untuk sebulan, gimana caranya tuh? Iya, cukup kagak cukup, kudu cukup. Yang puyeng 900.000, 10% berarti berapa? 90.000 kita masukin dulu buat sosial zakat sama sosial, ya kan? Kita buat nabungnya 90.000. Ada utang kagak? Makanya jangan banyakin utang. Makanya kalau bilang. Kita kagak banyak utang, kalau kagak banyak utang, kan utang tadi kemarin jatahnya 30% ya, Cing? Iya. Ya, Cing? Ya. Kalau kita kagak punya utang, berarti kita jatah kita itu yang utang itu bisa buat kita begaya. Iya, makanya di lagi nih. Lo jangan kawin lagi kalau belum bisa ngatur duit. Salah gue ngomong ya? Udah. Terus kalau udah ngatur duit, tandanya titik-titik gitu, Cing. Ada itu tanda. Aja gitu. Gue udah pinter ngatur duit. Gue tunggu kawin lagi. Kan gitu. Bye-bye sama niat. Aneh dulu pernah punya teman kerja kayak begitu. Kata ntar kalau aneh ntar kalau misalnya udah jadi ituan aneh naik tingkat, ntar aneh pokoknya mau kawin lagi dah, gitu kan katanya. Padahal dia senior aneh tadinya. Terus udah gitu dia di PHK, aneh yang naik. Jadi begitu, hati-hati. Niatnya mau nyakitin bininya. Woi, hati-hati nonton gitu ya. Hati-hati, nggak boleh. Walaupun kita udah jago punya bisnis besar, punya jago ngelola duitnya, tetap nomor 1. Jangan jolim. Jolim bini gitu loh. Iya. Kita belum ngomongin syariah nih, Cing. Kadang-kadang kalau ngomongin syariah. Kadang-kadang mohon maaf. Iya. Banget. Yang orang Betawi emang gayanya banyak, lagunya banyak. Iya. Kalau gue nih emang turunan kong gue bininya 3. Iya. Bininya 3. Kaya kagak juga. Duit banyak kagak juga. Kebon ya pas-pasan. Bininya 3. Gue bisa cara ngatur duitnya tuh. Itu orang dulu.
Nah, kalau orang sekarang kan bingung tuh. Atau aja susah ngatur. Iya. Atau juga kagak benar apalagi banyak gitu ya. Banyak. Gitu ya, Cing ya. Nah, iya. hati-hati juga makanya jangan kita beteng-beteng duit banyak bisa simpan. Iya. Nambah. Iya. Repotkannya. Bisa jadi yang nomor 2 itu yang ngerogotin duit kita. Bisa jadi walau alam kan gitu. Bisa aja. Walau alam. Nah, makanya yang penting mah diatur yang benar dulu buat kita sejahtera di keluarga kita gitu dah. Gitu Cing, ini kurang berapa menit ini kita. Udah bentar lagi kita. Ada pemayang. Ada lagi ini siapa nih? Ada Empu Anta Mini. Assalamualaikum Po, sehat semua ya. Ya, insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Kita udah tinggal 5 menit lagi nih Cing. Oke. Minggu depan, ini kan kita tadi udah ngomongin gimana ngatur duitnya, misahinnya. Tadi 900.000-nya. Pertanyaannya cukup apa kagak? Itu kan langkah berikutnya tuh ya. Nah, ini kita omongin di minggu depan, Cing. Nah, kalau kagak cukup bagaimana caranya? Nah, itu kita omongin lagi. Kisi-kisinya ntar bagaimana caranya dari 900 bisa cukup untuk penuhin kebutuhan kita. Itu ntar ada caranya. Gimana cara strateginya? Begitu, Cing. Ada lagi. Ini orang penting pisahin dulu nih PR-nya. Duit 900.000. Ini bisa kan ngurusin buat sebulan ya? Iya, ya ntar kita ngomongin ya. Makanya pantengin kita besok hari Minggu jam 4 sore minggu depan. Kita judulnya optimis nentuin gaji yang punya bisnis tuh. Begitu, gaji kita 900 kata dia kagak cukup. Nah, yang berapa cukupnya ente? Gitu. Iya, berarti ini kita kalau kita mau kasih PR nih, Cing. PR-nya apa, Mbak? PR ini kan besok udah misahin ya. Besok pada ngitung dah. Pengennya dapat gaji berapa sih? Pengen tahu nih, ya. Pengennya dapat gaji berapa di bisnis? Besok kita omongin dah gimana caranya nyampainya lah. Iya. Gitu. Ya. Oke, kesimpulan sekarang. Silakan, Bu. Kesimpulan adalah yang namanya bisnis itu ujung-ujungnya kita ngomongin duit. Nah, supaya kita kagak bermasalah soal duit, maka kita kudu mau belajar duit, begitu. Jadi branding, jangan cuma belajar marketing doang, tapi juga belajar gimana caranya ngelola duit, sama. Nah, kelola duit itu ada 2 kalau kita bisnis. Duit kita sebagai keluarga juga sebagai bisnis. Yang penting tahu dulu labanya berapa, keuntungannya berapa, itu dulu dah. Itu duit putih kita yang kita pakai buat hari-hari. Begitu, catat kalau ada kita kasbon. Itu Cing, itu dulu tuh. Ya. Kalau kurang soal entar, bahasannya nggak bisa sekarang. IG jangan, boleh. Jangan. Iya. Itu, iya. Begitu, setahun tuh ya. Iya, begitu dah. Pantun, Bu, buat penutupannya. Pantun. Iya. Kejati Asi bareng Bang Kodir. Lagi. Bekelnya. Iya. Bekelnya tumis toge, sate sama ketupat. Cakep. Terima kasih buat penonton yang udah pada hadir. Semoga manfaat buat kita dunia akhirat. Amin ya robbal. Amin. Ya, Poreni, terima kasih atas sharing-sharing. Ya. Luar biasa. Sama Cing. Sekarang nih kita sharing berduaan gini, kemarin minggu lalu berebut tuh antenanya. Berebut. Sekali Encing lagi negong-negong jalanannya, banyakan puun. Buat teman-teman pompo, abang-abang, cang-cing babe ya sudah pantengin kita di IG-nya saya. Mudah-mudahan dapat ilmunya dikit tapi bisa manfaat buat kita. Bukan cuma pantengin sosmed kita terus ya, Cing. Ya, pantengin. Jangan cuma lihat doang. Yuk sama-sama kita jalanin bareng-bareng. Nggak tahu, tanya sama yang ahlinya. Siapa ahlinya? Yang di bawah tuh, yang pakai jilbab, bukan yang di atas. Gimana? Jawab ini, Poreni. Jagonya. Tanya deh pokoknya kita pantengin tiap jam 4 sore, tanyain dah apaan gitu. Ya mumpung nih IG Live masih gratis gitu, cuman pokoknya tanya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bisa jawab, mudah-mudahan pantengin buat orang lain. Pantengin sosmed. Amin. Pantengin sosmed kita terus ya supaya kita tahu apaan aja, ntar kita ada apa-apa itunya semuanya ditaruh di IG sama Facebook. Buat hadir, buat mantap, buat Jackpreneur Cipayung, terima kasih. Buat Bang Wawan, sama-sama. Ada Mbak Pena nih, teman aneh nih, adek aneh nih Mbak Pena. Iya, ada nongol juga buat
Coach Irawan, terima kasih join di tempat kami di acara kami. Alhamdulillah. Ini sudah berakhir. Semoga next minggu depan kita bisa Minggu ngobrol depan ya. lagi. Minggu Optimis, depan insya Allah nentuin optimis. gaji bisnis. Bisnis. Makasih semuanya. Sama-sama, Pore ini Tante Mimi. Iya. kita tunggu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.